Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini eh, saya akan membuat rekomen ke teman-teman ya, yang khususnya untuk fishing ya. Karena saya sudah mungkin beberapa kali pindah ya, jadi saya akan rekomendasikan ke teman-teman yang untuk fishing ya, jika ingin pindah kerja, dari mulai yang paling enak sampai yang paling berat menurut saya ya. Menurut saya, jadi ini pendapat dari masing-masing orang ya. Jadi teman-teman, tapi di setiap tempat itu ada kurang lebihnya, ada plus minusnya ya. Jadi tidak semuanya gitu apa pekerjaannya enak semua, tidak. Tapi menurut saya ada yang enak, yang paling enak juga ada, yang paling berat juga ada kalau menurut saya. Nah, ini teman-teman, saya akan bagikan ada beberapa dari mulai yang paling ringan dulu ya. Yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa bekerja di Jombok Darat. Kenapa ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin ke fishing, yang ingin kerjanya lebih enak dan santai ya. Teman-teman bisa datang ke Jombok Darat. Cuman kekurangannya di sini di Jombok Darat itu tidak ada liburnya, teman-teman. Jadi setiap hari itu tetap kerja, tetapi jam kerjanya teratur ya. Biasanya jam 6 sampai jam 12. Nah, nanti jam 12 istirahat sampai jam 1 ya, tidur atau makan. Tapi biasanya di jam 6 sampai jam 12 itu pertengahan ya, ada waktu istirahat untuk makan ya, jam berapa itu, jam 10-an. Jika teman-teman cepat dalam waktu itu membersihkan selta atau papan ya. Nah, itu. Setelah itu sampai jam 5 yaitu kasih pakan, kasih apa, kerjakan, kasih obat, pindah kerang itu sampai jam 5. Nah, itu dilakukan setiap hari. Tetapi kalau misalnya kerangnya masih kecil, jam kerjanya itu juga sangat pendek ya. Tepat itu kita kerjanya tidaklah terlalu berat ya, gak ada liburnya ya, dan tidak ke laut. Nah, jadi teman-teman yang misalnya ke laut, teman-teman mabuk laut, ini rekomendasikan ke teman-teman untuk pergi ke Jombok Darat. Nah, dan yang kedua, kalau menurut saya yang bagus itu, bagi saya ya, di itu pub gimana ya, pabrik kerang kalau menurut saya. Tapi ini tergantung dari masing-masing orang ya. Karena apa? Di pabrik kerang ini sebenarnya itu berat ya, teman-teman. Cuman karena tidak ke laut ini, jadi teman-teman keuntungannya itu enaknya nggak ke laut. Jadi kalau dingin nggak dinginan dan panas tidak kepanasan, itu keuntungan dari pabrik kerang. Cuman karena jam kerjanya itu panjang, teman-teman ya. Jam 4 itu mulai kerja ya. Untuk yang bagian ngupas itu dari sampai jam 5 atau jam 6 itu baru selesai, teman-teman. Jadi kerja terus mulai pagi sampai sore ya. Jam kerjanya panjang ya. Ini kalau teman-teman kerja di pabrik kerang. Dan di sana juga kerjanya itu sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya tidak berat, teman-teman ya. Nyangkul kerang itu pakai trik atau cara itu, teman-teman nggak akan berat. Nah itu di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu caranya, cara nuang, cara apa, narik kerang, ratakan kerang, nanti teman-teman tidak akan terasa berat ya.
dan di sana juga banyak orang, jadi teman-teman nggak akan merasakan itu sendirian ya, sepi, tidak orang ya. Cuman kalau misalnya dapat sajang atau mandor yang tidak bagus, nah itu masalahnya, mental teman-teman akan dilatih di situ ya. Oke, dan eh, di fishing atau di pabrik kerang itu, kalau misalnya musim panas ya, itu biasanya ada liburnya ya. Liburnya itu biasanya ada beberapa bulan dan teman-teman bisa cuti di musim panas. Nah, kalau misalnya di pabrik kerang itu musim dingin, di pertengahan musim itu ada liburnya. Cuman kalau misalnya ada musim semi dan musim gugur, itu tidak ada liburnya, teman-teman. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak cuti atau tidak mau libur, teman-teman musim panasnya itu nanti akan pergi ke laut untuk tanam kulit kerang di sana ya. Jadi itu dilakukan setiap tahun ya. Ini pengalaman saya karena saya pernah kerja di pabrik kerang ya, seperti itu. Nah, di situ juga teman-teman di pabrik kerang Tongyong misalnya, kan karena pabrik kerang ini kebanyakan di sana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa liburan kumpul-kumpul sama teman-teman yang ada di Tongyong ya. Jadi teman-teman nggak akan merasakan sepi karena di sana banyak sekali teman-teman Indonesia yang tinggal ya. Oke. Dan untuk yang ketiga, untuk rekomendasi kerja ya, di darat ya, untuk di darat itu juga ada pabrik hongap ya. Pabrik hongap juga ada, tapi itu saya belum pernah kerja di sana, jadi saya tidak bisa ceritakan. Jadi di sana juga kerjanya di darat. Nah, itu teman-teman bisa ke sana. Nah, kalau teman-teman ingin cari ke darat lagi, di Tambak Kuango. Tetapi di Kuango saya pernah kerja itu lumayan berat ya. Kasih makan, bikin pakan, dan kasih umpan semuanya itu lumayan berat ya. Jadi tergantung juga dari teman-teman. Nah, kalau misalnya dapat tempat kerja yang bagus itu tidak akan berat ya. Itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin cari kerja yang masih di darat, ya ada lagi yaitu di Tambak Belut. Cuman kalau dalam bahasa Koreanya saya tidak tahu. Teman saya kemarin itu dapat file di Tambak Belut, jadi saya tidak tahu karena dia mintanya ke Nodongbu itu adalah Jumbuk Cipe ya. Tapi dia kerjanya di Tambak Belut ya. Nah, itu saya tidak tahu. Nah, ini untuk teman-teman yang tidak mau ke laut, itu rekomendasi tempat kerjanya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin yang agak masih di laut tapi masih di tambak, teman-teman bisa pergi ke Gaduri ya. Gaduri ini ada beberapa jenis ya. Ada gaduri ikan dan ada gaduri kerang. Nah, untuk tempat saya sekarang ini adalah gaduri jumbuk ya, jumbuk gaduri. Keberbedaan antara gaduri jumbuk dengan gaduri ikan. Nah, gaduri jumbuk itu dia kerjanya di sini di laut ya, kasih makan kerang itu dengan rumput laut. Nah, kemarin saya sudah mulai kerja, jadi saya mulai tahu ya, dikit tahu. Kita ngambil pakan di laut ya. Pakannya itu ditanam di laut dengan ada pelampung-pelampungnya. Setelah itu nanti diangkat menggunakan kapal dan ada kren. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada beratnya, cuma kita harus itu kita harus cepat ya, paling tidak itu semakin cepat pulang ya. Nah, itu seperti itu kerjanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin kerja yang lain lagi, bisa teman-teman pergi ke Tambak Karibi. Itu juga ada teman-teman di Karibi. Tapi kalau misalnya di pabrik Karibi saya belum tahu, saya belum mendengar kalau ada pabrik Karibi. Nah, tapi teman-teman jika ingin ke Tambak bisa ke Karibi juga bisa ya. Karena dari beberapa teman saya itu ada yang masih bertahan di sana
Ya mungkin di sana sudah merasa nyaman ya, kerjanya nggak terlalu berat seperti yang ada di pabrik kerang. Nah, kalau teman-teman berminat lagi, masih ingin kemana ke Tambak Darat, itu teman-teman juga bisa pergi ke apa ya, saya masih lupa, saya pernah lupa ya, apa ya, Sidat, sama aja lah Sidat dengan belut ya, sama aja. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman masih ingin kerja ke laut ya, naik kapal, nah teman-teman juga bisa pergi ke Tongbal, ke kapal jaring atau jaring tanam juga bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mabuk laut. Dan keuntungan dari kekurangan dan kelebihan di kapal itu, teman-teman tidak terlalu berat seperti pekerjaan yang ada di tambak darat. Cuman waktunya panjang banget ya, tergantung dari sajang yang mengatur waktu, biasanya bisa 20 jam atau berapa jam, ada yang 1 hari pulang juga ada ya. Itu tergantung dari sajang atau kita meeting ya. Jadi cukup sekian videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian masih ingin saya buatkan videonya lagi, jangan lupa komen ya, di kolom komentar, saya akan jawab. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.